Jemaat Tuhan, mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita datang ke hadapan Tuhan, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu, karena terus-menerus di dalam kehidupan kami, Engkau memanggil kami. Ada banyak suara di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Suara dari berita, suara dari kehidupan kami sehari-hari. Suara bahkan dari kekhawatiran, dari ketakutan. Suara dari berbagai ketidakmenentuan di dalam hidup kami. Tetapi saat ini kami ingin mendengar suara Tuhan Yesus. Suara Tuhan Yesus yang memanggil kami. Untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah suaramu itu meneduhkan hati kami ya Tuhan. Mengenyangkan jiwa kami. Suara itu menjadi pandu kami. Allah Roh Kudus, kami berdoa biar Engkau yang memberkati kami. Khususkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, kami dimampukan untuk mengertinya. Bahkan kami didorong dan dimampukan untuk boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu dan meminta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membuka Alkitab. Tema kita pada minggu pagi ini adalah bersaksi di Ikonium, Listra, dan Derbe. Saudara, kita sudah sampai kepada pembacaan Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 dan Kisah Para Rasul pasal yang ke-14. Saudara, mari kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-50 sampai pasal yang ke-14 ayat yang ke-20. Pasal yang ke-13 ayat 50 sampai pasal yang ke-14 ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-50. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Pasal 14 ayat yang pertama. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, yaitu sinagoge, lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan satu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe, dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra, ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan. Dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri
lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah dia, lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya masih tinggal di luar Singapura, sebelum datang ke Singapura, saya berpikir bahwa sepatu itu hanya ada dua jenis, begitu ya. Sepatu yang formal, yang satu, yang kedua sepatu yang informal. Sepatu yang formal biasanya dipakai untuk misalnya kalau ke gereja atau bekerja begitu ya, atau acara-acara yang resmi. Sedangkan sepatu yang informal itu biasanya terbuat dari karet bawahnya begitu, biasanya disebutnya sepatu kets begitu ya. Itu untuk olahraga ya, untuk acara santai. Hanya dua itu saja gitu. Jadi dulu di rumah kami cuma ada dua jenis sepatu itu. Tapi ketika datang ke Singapura, seperti yang ada di layar kaca, kita bisa melihat dan kami juga baru menyadari bahwa ternyata sepatu itu banyak jenisnya. Saudara, ada sepatu untuk berlari, ada sepatu untuk berjalan, ada sepatu untuk bermain sepak bola, bermain bola basket, ada juga sepatu untuk menjelajah hutan, ya. Ada sepatu untuk mendaki gunung, ada juga sepatu yang didesain untuk bermain tenis lapangan. Lalu beda lagi sepatu untuk berolahraga di pusat kebugaran dan sebagainya. Saya duga mungkin nanti lama-lama begitu ya, karena manusia makin kreatif. Ada sepatu dipakai untuk jinjit, ada sepatu dipakai untuk jongkok, kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata di sini ada satu pesan yang ingin disampaikan dari ragam sepatu atau ragam kegunaan sepatu ini. Saudara, untuk setiap tantangan, ada perangkat yang sesuai atau ada perangkat yang memang didesain untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Saudara, untuk setiap tantangan ada perangkat yang didesain yang sesuai untuk menghadapi tantangan itu. Begitu juga dengan kehidupan kita, begitu juga dengan pelayanan. Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop yang tadi kita baca, kita mau belajar bagaimana Rasul Paulus dan Barnabas juga menghadapi tantangan-tantangan di dalam pelayanan mereka. Dan kita mau melihat bukan hanya tantangannya, tetapi perangkat apa yang mereka gunakan untuk menghadapi tantangan-tantangan itu.
Saudara, sebelumnya mari kita lihat konteks dari perikop yang kita baca. Saudara, Paulus itu memiliki 3 pelayanan misi. Ya, ini sesuatu yang umum kita pahami bersama. Ya, kita membaca kisah para rasul, ya khususnya mulai dari kisah para rasul, pertobatan Paulus, begitu sampai bagian yang terakhir, maka kita melihat ada rentang 3 perjalanan pelayanan misi Paulus. Yang pertama adalah kira-kira pada tahun 46 sampai 48 Masehi. Itu dari Kisah Rasul 13 ayat 4 sampai pasal 14 ayat 28. Lalu perjalanan misi yang kedua, kira-kira tahun 49 Masehi sampai tahun 52. Itu di dalam Kisah Rasul 15 ayat 39 sampai pasal 18 ayat 22. Lalu perjalanan misi yang ketiga, ini kira-kira tahun 53 Masehi sampai 57 Masehi. Yaitu dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 23 sampai Kisah Rasul 21 ayat yang ke-17. Nah, saudara, sebetulnya Rasul Paulus melanjutkan perjalanan misinya lagi setelah itu. Tetapi di tengah jalan Rasul Paulus ditangkap. Dan ini menjadi satu rangkaian perjalanan Rasul Paulus ke Roma, yaitu di mana di sana dia diadili dan akhirnya dijatuhkan hukuman tahanan rumah. Nah, itu terjadi kira-kira pada tahun 59 sampai 60 Masehi. Dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 1 sampai Kisah Rasul 28 ayat yang ke-16. Nah, saudara, perikop yang tadi kita baca, yaitu pasal 13 ayat 50 sampai pasal 14 ayat 20. Itu berada di penghujung pelayanan misi pertama. Saudara, tantangan apa yang Paulus dan Barnabas hadapi di dalam pelayanan misi yang pertama ini? Saudara, tantangan yang pertama itu ada di ayat yang keempat, yaitu perpecahan. Di ayat yang keempat di sana dikatakan, tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi 2. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam pelayanan kita selalu ada tantangan. Dan di dalam pelayanan Paulus dan Barnabas begitu juga ada tantangan. Saudara, tantangan-tantangan ini datang dari para Judaizer. Saudara, yang disebut dengan Judaizers ini adalah satu terminologi yang dipakai oleh para sarjana Alkitab ketika mereka mengidentifikasi orang-orang Yahudi yang menghasut orang banyak untuk tidak percaya kepada pemberitaan Injil, begitu ya. Nah, di dalam khotbah ini saya akan mengikuti terminologi yang dipakai oleh para sarjana ini, yaitu dengan menyebutkan mereka Judaizers. Bapak Ibu Saudara, Judaizer ini menjadi satu tantangan duri dalam daging yang terus-menerus mengikuti Rasul Paulus dan Barnabas di dalam pelayanan mereka. Di dalam teks Yunani memang hanya disebutkan dengan satu kata, Judaios. Tetapi sebetulnya para Judaizer ini telah muncul sejak awal pertobatan Rasul Paulus. Yaitu di dalam pasal 9 ayat 21 dan juga ayat 23. Jika kita membaca di sana, kita melihat orang-orang Yahudi itu tidak suka dengan pertobatan Paulus. Orang-orang Yahudi ini bahkan berusaha untuk mencelakai Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, tujuan dari para Judaizer ini adalah untuk menghambat sedemikian rupa dan sebisa mungkin menggagalkan pemberitaan Injil dengan segala cara. Mereka menghasut, memprovokasi, bahkan mereka menggunakan kekerasan, bahkan kalau bisa mereka membunuh. Nah, saudara, kalau mau meneliti lebih lanjut tentang Judaizers ini, bisa membaca tulisan dari 2 penafsir atau 2 sarjana Alkitab, Campbell, dan juga di sini ada Craig Skinner. Mereka memberikan satu penjelasan yang baik tentang Judaizers di sini. Bapak Ibu Saudara, Paulus sendiri mengakui di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Di sana dikatakan, memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk. Nah, ini yang disebut sebagai musuh dalam selimut. Yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Rasul Paulus waktu mengatakan saudara-saudara palsu itu adalah merujuk kepada Judaizers. Nah, Judaizer ini singkatnya mereka adalah sekelompok orang yang menimbulkan
perpecahan, menimbulkan perpecahan, menghancurkan kesatuan, baik dari dalam komunitas itu maupun dari luar komunitas orang percaya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah tantangan pertama yang dihadapi oleh Rasul Paulus dan Barnabas, yaitu perpecahan. Perangkat apa yang mereka gunakan untuk menghadapi perpecahan ini? Saudara, tidak lain dan tidak bukan, perpecahan hanya bisa dihadapi dengan kesatuan di dalam kebenaran. Saudara, komunitas Kristen yang sehat dan kuat adalah komunitas yang bersatu. Di tengah berbagai tantangan dari para Judaizers, Paulus dan Barnabas tetap sehati menyampaikan kebenaran firman Allah. Di ayat yang pertama dan ayat yang ketiga di sana dikatakan, kedua rasul itu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Ayat yang ketiga dikatakan mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini kita perhatikan bersama bahwa mereka bukan sekedar bersatu, bukan sekedar bersama-sama, tetapi mereka bersatu di dalam kebenaran. Mereka bersatu di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang menjadi pengikat kesatuan mereka, bukan yang lain. Saudara, inilah juga doa Tuhan Yesus. Menjelang Tuhan Yesus ditangkap, diadili dan disalibkan. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani itu. Saudara, sebelumnya Tuhan Yesus berdoa di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes mencatat satu doa yang panjang, satu doa yang begitu indah. Dan Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Di ayat yang ke-22 dikatakan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ini adalah satu doa yang indah yang Tuhan Yesus panjatkan kepada Bapa di surga. Di penghujung dari kehidupannya dia mengingat bahwa gereja orang percaya sangat mungkin terpecah-pecah. Oleh karena itu permintaan, kerinduan terdalam dari Tuhan Yesus itu adalah supaya orang percaya, murid-muridnya itu bersatu di dalam kebenaran. Saudara, Paulus dan Barnabas menangkap jantung dari pesan Tuhan Yesus ini dan menghidupinya di dalam pelayanan mereka. Saudara, kesatuan ini bukan hanya relevan di dalam pelayanan. Saya percaya kesatuan ini juga relevan di dalam kehidupan pernikahan kita. Saudara, di dalam kehidupan pernikahan mungkin kadang-kadang ada komunikasi yang tidak sampai, harapan-harapan yang ternyata tidak terrealisasikan. Kadang-kadang pernikahan kita menjadi renggang satu sama lain. Saudara, menjadi renggang, menjadi retak. Di tengah kondisi yang seperti itu, maka yang paling terkena dampaknya adalah anak-anak kita. Oleh karena itu, perangkat kesatuan ini sangat dibutuhkan di dalam pernikahan kita. Saudara, kesatuan juga relevan di dalam keluarga, relasi orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Izinkan saya berbicara kepada para pemuda, para remaja, para mahasiswa. Mungkin ada di antara kita yang sudah lama tidak menyapa orang tua kita. Dulu mungkin waktu kita tinggal bersama-sama dengan mereka, ada banyak kenangan-kenangan yang kurang baik, hal-hal yang kita tidak suka.
Mungkin cara mendidik mereka, mungkin kata-kata dari orang tua kita. Terlepas semuanya itu sebetulnya adalah disampaikan dengan maksud kasih untuk mendidik kita. Tapi mungkin waktu itu kita belum cukup dewasa untuk mengerti. Dan yang tertinggal di dalam hati kita adalah kekecewaan atau mungkin kemarahan kepada mereka. Rekan-rekan, izinkan saya untuk mendorong kita. Maukah Anda pada pagi hari ini sampaikan kepada orang tua? Mungkin dimulai dengan satu teks sederhana. Papa, Mama, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Papa, Mama, bagaimana kabarnya? Papa, Mama, saya berdoa untuk kalian. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dan kesatuan bukan hanya dibutuhkan di dalam pelayanan, di dalam pernikahan, di dalam keluarga, tetapi juga dibutuhkan di dalam usaha dan pekerjaan kita. Saudara, kita tahu bahwa di dalam perusahaan itu ada kompetisi demi kompetisi. Kita berusaha untuk mencapai prestasi. Tetapi kompetisi-kompetisi yang sehat itu adalah kompetisi yang baik. Tetapi jika kompetisi-kompetisi itu akhirnya memecah kesatuan di dalam perusahaan, tentu perusahaan itu juga akan lemah dan tidak baik. Tetapi jika bersatu bersama-sama, berkolaborasi, tentu akan menghasilkan satu dampak yang lebih besar untuk pertumbuhan perusahaan itu. Bapak, Ibu, Saudara, kesatuan itu adalah perangkat yang diterapkan oleh Paulus dan Barnabas. Saudara, tantangan yang kedua yang dihadapi oleh Paulus dan Barnabas di dalam pelayanan mereka, dalam pelayanan misi yang pertama ada di ayat yang kelima. Yang kedua adalah penganiayaan. Di ayat yang kelima di sana dikatakan, maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan satu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Saudara, para Judaizer tidak puas hanya dengan menjadi pihak oposisi. Mereka ingin memastikan bahwa Injil dan para pemberitanya dibungkam dengan keras. Saudara, jika kita membaca di dalam terjemahan NIV dan ESV, kata menyiksa itu diterjemahkan dengan mistreat atau memperlakukan dengan tidak baik atau semena-mena, begitu ya. Tetapi di dalam istilah Yunani sebetulnya maknanya lebih luas. Saudara, kata menyiksa di sana sebetulnya adalah hubrisai. Hubrisai itu sebenarnya meliputi siksaan fisik, emosi, dan psikologis. Saudara, itu meliputi pencemaran nama baik, penghinaan, teror, kekerasan, dan aniaya karena iman. Saudara, memang aniaya karena iman kepada Kristus ini menjadi bagian dari mereka yang berniat hidup, beribadah, dan melayani Tuhan. Aniaya bukan sesuatu yang dicari oleh murid Kristus. Tetapi hal ini juga tidak seharusnya menghambat pemberitaan Injil di dalam pelayanan kita. Saudara, dihadapkan dengan tentangan aniaya di Ikonium, Paulus dan Barnabas dengan bijak mereka menyingkir ke Listra, Derbe, dan sekitarnya. Namun di kota-kota ini mereka juga terus mendapatkan aniaya yang berat dari para Judaizers itu. Mereka bahkan menghasut orang-orang banyak ini untuk memihak mereka dan melempari Paulus dengan batu sampai hampir mati. Bapak, Ibu, Saudara, di tengah-tengah tantangan aniaya seperti ini, perangkat apa yang mereka gunakan untuk menghadapinya? Perangkat yang mereka lakukan ialah kesetiaan. Paulus dan Barnabas menghadapi aniaya ini dengan kesetiaan. Saudara, mungkin ada di antara kita yang menyangga dan berkata, Pak Yudi, jika Paulus dan Barnabas itu setia, mengapa mereka meninggalkan kota tersebut dan pergi ke kota-kota lain? Saudara, fokus Paulus dan Barnabas bukanlah masokisme, yaitu satu sikap mencari kepuasan melalui rasa sakit. Tetapi fokus mereka ialah supaya Injil makin tersebar. Itulah sebabnya Paulus dan Barnabas memilih berangkat ke kota lain, agar mereka memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Jadi Injil makin tersebar dan Allah makin dimuliakan. Mereka menghadapi aniaya dengan tetap setia melayani dan memberitakan Injil. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemungkinan besar bagi kita yang hidup di Singapura, kita tidak mengalami aniaya
karena iman. Bagi kita yang hidup di tengah-tengah negara ini, kemungkinan kita berada dalam kondisi yang sangat baik. Hukum yang jelas melindungi masyarakat dari tindak kekerasan yang mengatasnamakan apapun, termasuk agama. Saudara, puji Tuhan. Tetapi bukan berarti kita tidak mengalami aniaya di dalam bentuk yang lain, di dalam gereja. Mungkin bukan aniaya secara fisik, tetapi mungkin saja aniaya secara emosi dan secara mental. Saudara, seringkali gayung tak bersambut di dalam pelayanan. Seringkali jerih lelah kita dibalas dengan kritikan yang pedas. Atau bisa terjadi salah paham. Mungkin maksud baik kita diartikan negatif dan lain sebagainya. Ada miskomunikasi di dalam pelayanan. Harapan demi harapan yang tidak terrealisasikan. Kadang-kadang kita masuk di dalam pelayanan dengan satu idealisme tertentu. Tetapi ketika terbentur dengan satu pintu, terbentur dengan pintu yang lain, akhirnya itu tidak terrealisasi dengan baik. Kita menjadi lelah. Bahkan tidak jarang, sangat mungkin kita bisa burn out. Tapi Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan adalah, dalam kondisi yang demikian, akankah kita tetap setia? Seperti Paulus, seperti Barnabas. Saudara, sebuah kalimat bijak mengatakan, aniaya tidak akan lenyap, namun kesetiaan bersifat menetap. Maksudnya, selalu saja ada orang yang akan mencemooh. Betapapun baiknya hal itu dilakukan. Tetapi orang yang setia, dia akan menjadi berkat. Inilah yang dilakukan oleh seorang bapak tua yang berusaha untuk mengubah padang gurun yang tandus di lereng gunung menjadi satu tempat yang rindang, menjadi tempat yang baik. Sudah seorang bapak tua tinggal di dekat gunung. Namun di lereng gunung itu yang ada hanyalah batu-batuan dan pasir yang tandus. Dan sering kali terjadi erosi di sana. Sering kali terjadi longsor dan itu memakan korban. Bapak tua ini ingin melakukan sesuatu bagi komunitasnya. Maka yang dia lakukan adalah dia mengambil benih-benih pohon. Benih-benih pohon bunga, benih-benih pohon buah, benih-benih pohon yang besar. Lalu dia tanami di sekitar lereng gunung itu. Dan setelah dia tanami, setiap pagi dia mengambil air dari pusat mata air. Jaraknya cukup jauh. Lalu dia membawa pikulannya dan dia berjalan pelan-pelan. Lalu pikulan itu dilobangi. Dan setiap kali dia terus-menerus berjalan, maka air yang menetes dari pikulan itu membasahi dari tanah yang di dalamnya ditanami benih. Terus-menerus setiap hari bertahun-tahun. Saudara, tetangga-tetangga melihat bapak tua ini dan mereka berkata, "Bapak, engkau hanya menyusahkan dirimu sendiri. Tidak perlu, dari tahun yang lalu, dari generasi yang lalu kita sudah seperti ini. Tidak bisa diubah lagi." Tapi ada juga tetangga yang memberikan dukungan. "Ayo Bapak, terus, lakukan terus, lakukan terus." Tetapi ada juga orang-orang yang mencemooh, orang-orang yang menghina, orang-orang yang mengatakan, itu orang yang tidak ada kerjaan, seperti itu. Bapak tua itu tidak ada kerjaan, maka itu yang dia lakukan. Tetapi bapak tua ini dia terus-menerus melakukan, Sampai akhirnya ada satu perjalanan wisata dari satu sekolah yang membawa anak-anak kecil, anak-anak sekolah dasar ke dekat gunung ini. Lalu guru-guru menunjukkan bahwa di situ ada padang yang tandus, lalu mereka melihat sekitar, lalu mereka bercengkrama dengan penduduk sekitar. Maka ada seorang anak SD, sekolah dasar, itu melihat tindakan si bapak tua itu. Dan dia juga bertanya, mengapa bapak tua ini terus-menerus mengairi jalan-jalan yang kering itu. Lalu sebagian penduduk menjelaskan bahwa bapak tua ini sebenarnya ingin supaya benih yang ditanamnya itu tumbuh. Lalu si anak kecil itu manggut-manggut begitu ya, sambil melihat begitu, dia tertarik dengan apa yang dilakukan dengan bapak tua. Tetapi teman-temannya yang nakal itu mengganggu bapak tua ini sambil meledek dan mencemooh. Bapak Ibu Saudara, cerita itu segera berlalu. Saudara, puluhan tahun berlalu. 30 tahun sudah berlalu, bapak tua itu sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. 30 tahun berlalu,
lalu sekelompok pemuda dan pemudi datang lagi ke tempat itu. Mereka adalah mahasiswa dari satu universitas yang sedang ingin melakukan camping di sana. Lalu mereka tertarik karena tempatnya rimbun sekali, tempatnya bagus sekali. Lalu mereka membuka tenda di sana, mereka memasang api unggun, lalu mereka bercengkrama dengan penduduk sekitar dan mereka bertanya, bagaimana sejarah dari tempat ini. Lalu penduduk itu menceritakan bahwa dulu padang di sini tandus sekali, lereng ini gersang, kami sering kena tanah longsor dan lain sebagainya kalau hujan. Lalu diceritakan ada seorang bapak tua. Bapak tua yang terus-menerus menanami benih di situ dan terus-menerus menyirami puluhan tahun. Dan benih itu tumbuh. Dan kini setelah 30-40 tahun, benih itu besar. Bahkan rimbun. Dan akhirnya sekarang banyak binatang-binatang datang. Banyak burung berdatangan. Ada tupai berdatangan. Ada banyak buah yang bisa kami petik dari hutan. Kami sangat menikmati hasil dari seorang bapak yang setia. Maka pemuda ini teringat waktu dia masih sekolah dasar. Itulah bapak yang dia lihat. Itulah bapak yang setia. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Betapapun baik tindakan yang kita lakukan. Di dalam hidup ada saja orang yang mencemooh. Akan selalu ada. Tetapi seperti kesaksian dari bapak tua itu. Orang yang setia. Dia akan menjadi berkat. Dia sendiri akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Hidupnya akan memberi dampak. Saudara, tantangan yang ketiga yang dihadapi oleh Paulus dan Barnabas, yaitu adalah pemujaan. Dan ini dicatat di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Saudara, tidak jarang di dalam pelayanan seorang pelayan Tuhan menuai banyak pujian. Paulus dan Barnabas juga. Hasil dari pelayanan di Listra. Di sini adalah seorang yang lumpuh yang sejak lahir yang dipulihkan karena iman. Ketika Paulus dan Barnabas sedang berjalan masuk ke kota Listra, dia melihat ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Dan Rasul Paulus melihat orang ini punya iman. Ada iman di dalam hatinya dan bisa disembuhkan. Saudara, dengan iman dan di dalam kuasa dari nama Tuhan Yesus, maka orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Dan ini menarik perhatian banyak orang. Mereka kemudian memuja Paulus dan Barnabas sebagai Zeus dan Hermes. Sudah bahkan imam dari dewa Zeus datang dengan berbagai bentuk sesembahan. Imam ini membawa kerbau, membawa lembu banyak sekali, karangan bunga banyak sekali datang kepada Paulus dan Barnabas. Karena disangkanya dewa turun dari langit di tengah-tengah mereka. Saudara, di tengah-tengah tantangan pemujaan ini, bagaimana mereka menghadapinya? Maka Rasul Paulus dan Barnabas menghadapi pemujaan ini dengan fokus kepada kemuliaan Allah. Saudara, Paulus dan Barnabas tidak menyimpan pemujaan itu untuk diri mereka sendiri. Sebaliknya mereka menolaknya. Mereka memfokuskannya kepada kemuliaan Allah. Allah dan Injilnya menjadi berita sentral dari kehidupan mereka. Saudara, Allah yang seperti apa yang menjadi fokus dari pelayanan Paulus dan Barnabas? Allah yang hidup, Allah pencipta, Allah yang menyatakan diri dengan berbagai kebajikan. Melalui musim, melalui hujan, melalui segala yang baik. Bahkan dia adalah Allah sumber kepuasan. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, walaupun tidak mendapat respon yang diharapkan, Paulus dan Barnabas tetap fokus kepada kemuliaan Allah. Mereka tidak fokus kepada memuja diri sendiri. Mereka tetap fokus kepada kemuliaan Allah. Sudah di dalam hidup, baik pelayanan, bisnis, karir, bahkan prestasi kita, sudah tidak jarang kita menuai pujian. Dan ini bukan hal yang buruk. Mengapa? Karena ini kita lakukan atau kita dapatkan karena hasil dari jerih lelah kita. Bukankah firman Tuhan juga mengatakan seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi sebetulnya pujian itu sendiri adalah hal yang baik. Itu adalah hal reward dari kerja keras kita. Itu adalah hal yang layak untuk diterima. Tetapi yang menjadi masalah ialah bukan pujian, tetapi pemujaan. Yaitu sikap hati kita terhadap pujian itu. Saudara, unik sekali ada korelasi yang kuat atau ada hubungan yang jelas antara pujian dengan diabetes.
Saudara, orang yang kena diabetes itu digambarkan dia itu intake dari kadar gula di dalam darah itu banyak sekali. Karena gula yang masuk itu atau glukosa yang masuk itu tidak bisa dikelola dengan baik oleh pankreas yang mengeluarkan insulin. Jadi sudah bersifat tidak bisa dikelola dengan baik. Sehingga kadar gulanya itu terlalu banyak menumpuk di dalam darah sehingga dia terkena diabetes di sini. Nah saudara, puji-pujian atau pemujaan itu seperti gula, ya. Manis, memikat, memberikan energi bagi jiwa. Tetapi kalau terlalu banyak itu bisa merusak. Kalau terlalu berlebihan bisa membawa penyakit. Saudara, orang yang terkena diabetes rohani itu unik sekali. Sama seperti orang yang terkena diabetes secara fisik. Saudara, orang yang terkena diabetes secara fisik pada umumnya dia tahu bahwa dia tidak boleh makan yang manis-manis. Tetapi anehnya lidah ini rasanya ingin mencarinya yang manis begitu. Kalau makan yang biasa kurang pas rasanya. Jadi ditambah yang manis, dicari yang manis, dicari yang manis. Begitu juga dengan orang yang terkena diabetes rohani. Dia tahu bahwa sebetulnya sudah terlalu banyak pujian yang diberikan kepadanya. Tetapi dia tidak bisa bergerak, tidak bisa melayani Tuhan kalau tidak mendapat pujian. Saudara, yang demikian adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu merusak. Itulah yang tidak dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Jadi jika demikian, bagaimana harusnya kita menyikapi pujian ini? Saudara, ada seorang penulis yang bijak sekali menggambarkan pujian itu adalah seperti setangkai bunga. Jadi kita lihat ada bunga, begitu ya. Lalu dimasukkan di dalam vas bunga. Saudara, penulis ini mengatakan bahwa setiap pujian yang kita terima itu adalah seperti tangkai bunga. Kita boleh cium, wangi sekali. Kita boleh lihat, indah sekali. Tapi letakkanlah pujian itu di vas bunganya Allah. Kita rangkai pujian itu di vas bunganya Allah. Semuanya itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Prestasi yang kita dapatkan, puji-pujian yang kita dapatkan, peningkatan-peningkatan yang kita dapatkan, segala sesuatu yang kita dapatkan, sebetulnya itu miliknya Allah. Jadi kita taruh itu di dalam vas bunganya Allah. Bolehkah kita menciumnya? Boleh sekali. Bolehkah kita mengapresiasinya? Sangat boleh. Bolehkah kita terus memandanginya? Boleh sekali. Tetapi kita tahu bahwa suatu saat itu akan berlalu. Dan kita tahu bahwa itu bukan punya kita. Itu milik Tuhan. Yaitu menyerahkan itu kepada kemuliaan Tuhan. Itu adalah milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Gambaran ini menolong kita untuk tidak ekstrim. Untuk menolak semua pujian, itu juga sikap yang ekstrim. Atau ekstrim yang berikutnya, yaitu mencari-cari dan mengeruk semua pujian. Akhirnya kita terkena diabetes rohani. Tetapi meletakkannya kepada vas bunganya Allah. Membiarkan Allah yang merawatnya. Membiarkan Allah yang memeliharanya. Demi kemuliaan namanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Inilah yang kita pelajari pada minggu pagi hari ini. Kita melihat ada 3 tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus dan Barnabas. Perpecahan, mereka hadapi dengan kesatuan. Penganiayaan, mereka hadapi dengan kesetiaan. Dan yang terakhir yaitu pemujaan, mereka hadapi dengan fokus kepada kemuliaan Tuhan. Saudara, jika 3 attitude atau 3 perangkat ini kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesatuan, kesetiaan, dan fokus pada kemuliaan Tuhan. Niscaya roda-roda kehidupan dan pelayanan kita akan bergerak dengan dinamis. Dan akan menjadi berkat bagi banyak orang, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan.